Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Kita lanjutkan pertemuan kita kali ini untuk membahas tentang global wind and pressure system ya. Jadi pengetahuan tentang sirkulasi umum angin global seperti apa yang bisa dimanfaatkan pada saat Anda menginterpretasi informasi angin dan tekanan udara yang diberikan oleh lembaga meteorologi. Ya, oke, kita lanjut saja. Oke, sebelum masuk ke dalam global wind and pressure system, sebelumnya kita harus memahami bahwa sebenarnya sumber energi utama daripada meteorologi adalah matahari gitu ya. Jadi kita tahu bahwa matahari adalah sebagai primary source of energy. Jadi semua yang ada di atmosfer ini dipengaruhi secara langsung dan tidak langsung oleh insolasi yang diterima oleh bumi ya dan atmosfer. Contoh ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya sebenarnya ya. Tapi kita refresh kembali. Jadi kita lihat bahwa variasi daripada jatuhnya sudut datang matahari atau insolasi incoming solar radiation ke permukaan bumi itu berbeda, baik di wilayah ekuator atau tropis, di mid latitude dan juga di polar gitu ya. Jadi perbedaan sudut datang matahari ini menyebabkan insolasi yang diterima oleh permukaan bumi pun berbeda. Ya, kalau lihat gambar ini, Anda lihat ada yang merah, ada yang biru, ada yang kuning, di mana merah ini melambangkan hampir 600 atau 400 watt meter persegi sudut datang energi yang diterima oleh di wilayah tropis, karena hampir sepanjang tahun kita menerima energi matahari dibandingkan di wilayah mid latitude ya dan ekuator. Mid latitude dan polar gitu, kutub ya. Lihat di sini jatuhnya 90 derajat tegak lurus, sedangkan di mid latitude agak miring, sehingga dan di polar, di kutub, dia akan lebih lancip lagi atau lebih sudutnya lebih kecil lagi, membentuk sudut lancip ya, lebih kecil lagi, sehingga menyebabkan sinar matahari yang masuk atau durasinya tidak terlalu lama, sehingga di daerah kutub itu lebih lama, lebih panjang malamnya dibandingkan dengan siang harinya ya. Seperti itu. Oke, berkaitan dengan insolasi tadi, sebenarnya itu berkaitan dengan pergerakan semu matahari ya. Kita sudah pelajari pergerakan semu matahari ini. Nah, ini variasinya kalau Anda lihat di sini ya. Bisa lihat 21 Maret, 20 September, kemudian Juni, dan ada Juli. Jadi variasinya akan bergerak seperti ini, pergerakan semu ya, matahari. Semu artinya dimana tidak seperti itu, tapi terlihat seperti itu ya. Dimana pada 21 Maret dan September ini ada pas di ekuator, sehingga kita lebih panas dari biasanya. Pada bulan Juni dia akan ke utara, saat ini, tengah tahun ini, Juni-Juli, dia ngarah ke utara matahari. Nanti Desember dia akan ke selatan gitu ya, sehingga kita lebih panas juga gitu ya. Nah, pergerakan semu itu menyebabkan adanya perbedaan penyinaran matahari dan juga menyebabkan variasi iklim. Ada musim yang berbeda, ada autumn ya, ada summer, ada spring, ada winter ya. Alhamdulillah di Indonesia hanya musim hujan dan musim kemarau, di antaranya adalah bukan musim ya, tapi masa peralihan atau masa transisi. Selanjutnya kita refresh kembali. Jadi akibat insolasi tadi, sebenarnya variasi energi yang masuk dan keluar atau global energy budget kita sebut di permukaan bumi yang mempunyai kondisi cuaca dan iklim akan seperti ini ya. Kita lihat harusnya sama, keseimbangan itu terjadi, insolasi yang masuk dan yang keluar. Kalau tidak terjadi, tidak ada keseimbangan yang tidak terjadi, berarti ada gangguan menyebabkan di situ mungkin akibat cuaca bisa terbentuk awan di situ lebih banyak atau berkurang. Ini sebagai indikasi yang paling mudah untuk melihat variasi daripada cuaca dan iklim ya. Lihat di sini annual radiation budgetnya di wilayah tropis surplus terhadap energi ya, transport, sehingga ditransfer ke wilayah di atasnya, di utara baik di selatan ya. Ini lihat ya, net radiation-nya, incoming-nya lebih banyak, outgoing radiation-nya, sehingga dia mentransfer ke wilayah lainnya. Jadi ada keseimbangan antara wilayah tropis, bintang menengah, dan di bintang kutub. Sehingga sebenarnya perubahan terhadap suatu wilayah di wilayah tropis juga akan berpengaruh, perubahan cuaca di suatu wilayah akan berubah cuaca di wilayah lainnya ya. Ini sudah kita pelajari ya sebelumnya tentang perubahan temperatur dan pressure ya. Variasi energi yang masuk menyebabkan suhu bumi berbeda juga di suatu tempat, sehingga perbedaan suhu juga menyebabkan variasi tekanan udara di setiap wilayah ya. Ya, masih ingat ya? Ini ada perbedaan densitas, high, sistem tekanan tinggi, sistem tekanan rendah,
Suhu yang dingin menyebabkan tekanan tinggi, sebaliknya suhu yang lebih hangat akan menyebabkan terbentuknya sistem tekanan rendah. Ya. Perbedaan tekanan tersebut menyebabkan terbentuknya angin, ya, created wind, ya. Ini sudah kita pelajari, ya, mereview aja. Juga terjadi gerakan selain horizontal motion, ya, bergerak juga vertical motion, ya. Nah, high, low, nah, ini menyebabkan konvergensi di tekanan udara, di low pressure area, dan udaranya naik, ya. Jadi udaranya naik, sedangkan di tekanan tinggi udara itu berpisah. Kalau convert bertemu di tekanan tinggi, udaranya turun. Nah, ini situ tekanannya, ya. Global, udah kita bahas sebenarnya global, kita skip aja. Nah, akibat distribusi angin yang tadi bervariasi, sehingga angin global pun bervariasi, ya, karena perbedaan isolasi, perbedaan tekanan, sehingga diberikan distribusi yang global. Yang perlu Anda pahami adalah seperti ini. Ada 6 sabuk angin sebenarnya kalau Anda lihat. Global pressure and wind belt istilah mereka, ya. Global pressure and wind belt. Jadi ada sistem tekanan udara global dan sistem angin global, gitu, ya. Anda lihat di sini, ini gambarnya sama, cuma istilahnya berbeda. Anda lihat dibagi 1, 2, 3 di selatan dan 1, 2, 3 di utara. Kita lihat yang ini dulu, ya. Lihat tadi ada pergerakan horizontal, ada pergerakan vertikal, ya. Ini pergerakan vertikal kalau Anda lihat, ya. Lihat, ini tekanan yang horizontal, ya. Karena di sini ini tekanan tinggi, jadi ada 0 sampai 30, 30 sampai 60 derajat. Ini namanya trade wind atau angin pasat. Ada westerly dan ada polar easterly. Sama di selatan juga seperti itu, ya. Jadi ada di selatan juga kita istilahkan seperti itu, ya. Ini ada angin yang naik, ya, ada namanya, kalau angin naik ini ada angin yang naik, ya, namanya ada Hadley cell, ada Ferrel cell, ada polar cell, ya. Ini yang vertical motion, ya. Tadi kan kita belajar di sini ada pergerakan horizontal ini, ya, ada pergerakan yang naik. Yang naik ini yang tadi Hadley, Ferrel, dan polar cell, ya. Kurang lebih seperti itu kalau secara globalnya, tapi secara lokal awan itu juga punya kenaikan konveksi tersendiri. Oke, ini kalau diperbesar seperti ini. Ini ada namanya subtropis, gitu loh. Ini ada namanya subtropis, ini namanya tropis, ya. Ada trade wind, angin pasat, ya. Trade bukan perdagangan, ya, tapi angin pasat. Arahnya dari mana? Timur laut dan tenggara. Kemudian northern hemisphere-nya sama ini subtropical, polar high, dan seterusnya, ya. Ini sama, ya, cuma dalam bentuk gambar yang berbeda. Nah, ini yang lebih mudah, lebih kelihatan semua. Jadi ada namanya tropical convergency zone, ETCZ, intertropical convergency zone, daerah pertemuan antar tropis, di mana yang warna merah ini angin pasat bertemu. Kalau pelaut menyebutnya doldrum, ya, low pressure area doldrum. Ini bahasa pelaut, doldrum. Kemudian lintang 0 sampai 30, 30 ini sebetulnya host latitude. Pelaut menyebutnya host latitude. Nggak tahu, pelaut menemukan istilah-istilah, ya, di laut, dari pelaut, ya, kita ikuti aja. Pelaut mungkin sedang dinas jaga di laut, gitu, ya. Nah, akhirnya menemukan angin sesuatu yang berbeda, dia namakannya kapten kapal yang udah kita namakan host latitude aja. Mungkin melihat kuda atau depresi kuda, kita tidak tahu, tapi itu dikenal di laut yang host latitude. Harus cari historinya kenapa, tuh menarik juga, ya. Di situ tekanannya tinggi di utara dan selatan. Anginnya karena nah, ini menarik sebenarnya, kenapa begini? Karena tadi kita sepakat bahwa tekanan tinggi ke tekanan rendah, jadi suhunya lebih dingin sehingga ke tropis. Ya, kebalikannya, ini tekanan tinggi ke tekanan rendah di sini. Di sini walaupun kutub, tapi di sini juga ada polar jet, ya. Sebutnya polar, di sini juga ada polar easterly, North Pole, dan seterusnya. Nah, ini sama di depan, yang berbeda. Tadi ini menarik, di sini ada polar jet di atasnya. Ini 030, lintang 60, sebenarnya 60 derajat, ya. Kalau kita lihat flashback belakang, ini 60 derajat sebenarnya. 030, 60, 90, ya. Nah, ini jadi 60 di sini. Di sini suhunya lebih panas sehingga tekanannya rendah, ya. Menarik emang. Tekanannya rendah. Di sini suhunya lebih dingin, ya, dibandingkan dengan yang 60 derajat ini. Sehingga tekanan udaranya dari kutub menuju ke lintang tinggi yang 60 derajat tadi. Yang ini adalah tadi sirkulasi vertikalnya. Ada ada Hadley, ada Ferrel, dan ada polar cell. Oke, yang mungkin yang bisa jadi ada wildcard-nya atau catatan pentingnya adalah ini, ya. Lebih mudah, udah Bapak bagi. Ada 6 sabuk angin.
3 di lintang utara dan 3 di lintang selatan. Apa itu? Kita sebut satu trade wind, angin pasat, yang kedua westerly wind, angin baratan, polar wind, angin kutub. Tiupnya 30 ekuator saya berada di lintang selatan. Yang westerly adalah 30 sampai 60 lintang utara selatan. Lintang utara dan lintang selatan maksudnya ya. Polar wind angin kutub yaitu 60 derajat lintang utara sampai kutub 90 dan 60 lintang selatan sampai kutub 90. Nah, sebenarnya itu ya. Di dalamnya ada ITZZ, Intertropical Convergence Zone, ini ada subtropical high. Di sini ada subpolar ya. Tadi yang 60 itu namanya subpolar ya. Subpolar low dan rendah dan seterusnya. Seperti ini kurang lebih ya. ITZZ, Intertropical Convergence Zone ya. Daerah antar pertemuan antar tropis dipengaruhi oleh pergerakan semu matahari. Tadi kita sepakat ada pergerakan semu. Jadi matahari itu kalau Maret September di ekuator, Juli agak ke atas, dan kemudian Desember ke bawah. Jadi pergerakan ini sabuk ITZZ ini mengikuti pergerakan semu matahari. Anda lihat di sini Indonesia atau wilayah tropis dipengaruhi besar oleh pergerakan ITZZ juga ya. Lihat, makanya Desember, Januari, Februari musim penghujan. Lihat warna biru ini Indonesia selalu banyak hujan. Juli agak kering karena dia ITZZ-nya ke arah atas, utara ya. Oke, diingat ITZZ nanti ujian keluar tuh ya. Kemudian ada monsun atau muson atau angin. Ya, ini pelaut sudah paham ya. Di Indonesia dikenal ada angin baratan, angin timur. Nah, angin baratan sebenarnya dikenal dengan musim monsun dingin Asia atau musim hujan Desember Januari ini ya. Sebenarnya Oktober April ya, tapi orang lebih kenal Desember Januari Februari ya. Ini kebalikannya, monsun Australia membawa musim kemarau di Indonesia karena uap air dari Australia sangat sedikit ya. Sedangkan ini dari Asia, dari lautan Cina membawa uap air yang sangat banyak karena udaranya dingin atau cold shock masuk ke sini. Nah, ini bedanya sini. Periodenya 6 bulan sekali ya, tapi tidak tepat begitu ya, ada monsoon breaknya juga. Ini malah kita tahu angin periodik ya. Pergantian setelah monsoon barat bergantian menjadi monsoon central, ada transisinya juga di situ. Angin permukaan ya, angin yang terjadi di permukaan, bisa permukaan laut sampai permukaan ketinggian sekitar 3000 meter atau 3 kilo ya. Jadi bukan permukaan itu bukan di tanah 10 meter ya. Walaupun ada pengukuran 10 meter tapi bisa sampai ke 3000 meter tuh dianggap masih angin permukaan. Bedanya dengan angin yang di atas apa? Lihat ini ya. Angin permukaan tuh biasa isobarnya dipotong oleh angin ya, warna ungu memotong angin. Sedangkan di lapisan atas, di atas 3 kilo, anginnya tuh sejajar, paralel dengan isobar ya. Jadi anginnya tuh paralel, sejajar dengan isobar. Beda kan? Nah, sehingga anginnya juga kuat di sini. Sedangkan di bawah anginnya turbulen. Turbulen tuh tidak beraturan gitu ya. Nah, ini salah satu yang penting juga tentang sirkulasi angin akibat dari perbedaan termal sinar matahari, akibat perbedaan isobar, kemudian perbedaan densitas, dan perbedaan suhu. Yang paling gampang kita sebut dengan nanti namanya angin darat, angin laut ya. Tapi sebelum ke sana, ini penting untuk memahami tentang fenomena meteorologi, bahwa meteorologi itu dilihat harus ada skalanya, secara luasan dan dilihat secara temporal ya, waktu ya. Beda nih ya. Jadi kalau ada hurricane tuh skalanya mingguan, kalau skala puting beliung itu atau tornado skalanya menit, jam gitu ya, berbeda. Oke, kita lanjut ke sini. Mungkin lebih cepat ke sini aja ya. Oke. Ini adalah sea and land breeze ya, sea and land breeze. Angin darat dan angin laut. Akibat perbedaan dari panas spesifik antara darat dan lautan. Nah, Anda tahu kan, lihat nih. Angin darat tuh malam hari ini Pak ya. Bulan, angin laut adalah pada saat siang hari. Bagaimana proses terjadinya siang hari akibat perbedaan panas antara darat dan lautan, di mana di lautan lebih dingin, lihat lautan lambat dingin, lambat panas ya, di daratan lebih panas karena dingin ya, tekanannya makanya tinggi, sehingga tekanan udara tinggi, tekanan di darat rendah, sehingga angin akan bertiup dari laut ke darat. Itulah disebut dengan angin laut. Kebalikannya dengan angin darat, di daratnya dingin, di lautnya hangat, sehingga tekanan tingginya dari darat, sehingga dia akan menyebabkan ya sirkulasi tekanan tinggi ini dari darat ke laut. Itu yang disebut dengan angin darat. Nah, paham ya? Poinnya adalah perbedaan panas spesifik. Ini gambaran yang lain. Ini sea breeze dan breeze. Ini menarik. Kadang-kadang Pak, kenapa di daerah pantai, pesisir pelabuhan kok panas Pak, jarang hujan? Banyak dosa kali Pak ya? Bukan begitu. Itu image saja. Emang rata-rata pelabuhan begitu. Kenapa?
Karena hujannya, dia kalau siang hujannya tidak pas di pelabuhan, karena intrusi dari angin laut, dia malah masuk ke dalam pertengahan. Misalkan kalau di Jakarta itu hujannya akan terjadi di pusat gitu, bukan di utaranya. Tapi pada saat malam hari kebalikannya, awannya itu terbentuknya malah di lautan gitu. Nah, jadi pas di pantainya didapat paling sudah akan menjelang subuh ya gitu. Nah, itu menarik sebenarnya, sehingga di pantai itu, daerah pantai sebenarnya banyak kejadian hujannya itu agak kurang gitu ya. Ini hujan tapi kalau di dekat lampu satu lah kalau kita di pelabuhan gitu ya, seperti itu. Nah, kalau anak-anak taruna itu senangnya dia hujannya pagi hari supaya dia tidak ikut lari pagi gitu ya sebenarnya. Nah, tapi sebenarnya itu mekanisme kenapa tidak banyak hujan, tapi tidak ada hubungannya dengan tapi secara metodologi bisa dijelaskan bahwa itu ada sirkulasi ya, angin darat, angin laut, tergantung intrusinya. Kecuali di musim hujan ya, kalau musim hujan laut darat bisa hujan bersamaan ya, karena memang pada saat itu uap airnya sangat banyak gitu. Tapi normalnya cara sirkulasi variasi diurnal atau variasi harian dia seperti itu ya. Pada siang dia terbentuk angin lautnya membawa ke daratan, jadi pantainya tuh di pelabuhan tuh lewat, hujannya tidak di pelabuhan tapi agak sekitar 10 km atau 15 km pelabuhan, bisa jadi di Depok, di selatan, dan di Kelapa Gading ya kalau di Jakarta dan seterusnya. Ini sama masih. Ini ada satu lagi sirkulasi angin darat dan angin laut, bukan angin darat laut, angin sirkulasi harian yang disebabkan oleh perbedaan pemanasan dan tekanan udara, yaitu angin gunung dan angin lembah ya. Sama prosesnya seperti angin darat, angin laut. Jadi pemanasan siang hari lebih panas di atas sehingga udaranya naik, sedangkan ini malam hari udara lebih dingin sehingga tekanannya tinggi, turun ke bawah, angin lembah ya. Ini kata Batikwin sama seperti angin gunung ya, tapi bedanya dia karena suhunya lebih minus ya, karena di daerah yang ada salju sehingga lebih dingin sampai ke bawah. Ini apa? Ini Chinook wind. Chinook wind itu apa? Chinook wind itu sebenarnya angin yang turun di belakang daerah pegunungan ya. Jadi ini kalau Anda lihat gambar ini, sebenarnya angin dipaksa naik jadi awan ya, ada moisture, kemudian menjadi awan yang besar, sedangkan dibaliknya ini namanya Chinook wall ya. Ini panas. Chinook wind. Kalau di Indonesia namanya angin kumbang di Cirebon, ada lagi angin bohorok ya di Bohorok di Medan, ada angin berubu di Sulawesi, ada wambro di Papua dan seterusnya. Jadi yang ini seperti ini terjadi juga, tapi istilahnya angin fon ya. Angin fon ya namanya. Angin fon atau fon ya. Nah, ini bohorok, ada angin gening di Indonesia prosesnya. Oke, itu saja sebenarnya, itu menambahkan penjelasan dari materi yang sudah Bapak berikan biar ada gambaran penjelasan sedikit dari materi handout yang sudah Bapak berikan di PDF filenya atau di PPT-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.